Bubur ini kepala kambing lari ke arah cilik ilmu ya. gitu. Sampai matanya bengkak karena masuk maskara hitam itu. Dan yang pertama kali kami selamatkan adalah pocongnya. Kan selalu bilang di terminal kami menjual kebisingan. Kalau Anda mencari ketenangan, Anda salah tempat. Selamat datang di Terminal Podcast. Apa yang pertama kali dipikirkan soal black metal? Suasana gelap atau hal-hal yang berbau dengan mistis? Tapi di balik itu, ayo kita cari cerita unik di baliknya. Sama malam ini kita Caldera. Oke, boleh diperkenalkan dulu sebagai apa di Caldera? Boleh dari Mas dulu deh. Boleh, tapi kebetulan ada 2 personil kita yang berhalangan hadir. Oh ya. Kami dari Caldera aslinya ber-6. Oke. Oke, aku Bastra di gitar 1. Aku Gofar di bass. Saya Wiko di vokalis. Dan saya Rizky di drum. Oke. Aku mau cari tahu sedikit soal di balik nama Caldera. Apa ada arti tertentu kah atau filosofinya atau bagaimana? Sebenarnya di balik nama Caldera sebenarnya enggak terpaku pada filosofi. Kami tahunya juga karena kebetulan Caldera ini kan pemberian nama orang tua, Mas. Oh ya. Nah, waktu kami awal bentuk band itu belum tahu nih namanya apa. Jadi orang tua nyaranin coba deh Caldera. Nah, setelah dikasih tahu nama Caldera ini rupanya nama apa ya, ilmiahnya kawah gunung berapi. Oh. Nah, ya. nah dari situ sih aku menyimpulkan sebenarnya dulu waktu ambisi-ambisi muda ya. Ya. Waktu ambisi-ambisi muda tuh mungkin diberi nama Caldera. Caldera tuh kan letaknya selalu di atas, Mas. Ya. Nggak ada di Caldera kawah gunung itu di bawah. Betul. Walaupun dia di bawah laut, Betul. tetap di posisi di atas. atas. Nah, mudah-mudahan bisa membawa kami ke puncak skena black metal di underground, khususnya di Bintan ini sih. Itu aja sih. Oke. Awal mula terbentuknya kapan? Sebenarnya kalau wacana udah lama, cuman untuk kompaknya terbentuk ayo kita bentuk kali di 2010. Tahun 2010. Hampir berapa tahun tuh? 26 tahun sampai sekarang ya. 26 tahun. Dan belum pernah rombak personil. Wah, cocok berarti ya selama 26 tahun itu. Kan gimana ya Bang, bikin band selama 26 tahun. Kita cocokin chemistry, kita cocokin kepala. Pernah ada bentrok nggak? Pernah ada kayak gontok-gontokan antar personil nggak? Pasti Pasti lah ya. Pasti. Sering malah. Cuman ya namanya prinsip kami di band ini, apalagi Caldera yang isinya 6 personil tuh seperti senar gitar lah, Mas. Udah 6 nih, Ya. bilang 1 aja pasti kan suaranya nggak enak. Betul. Nah, itu yang kita jaga gimana biar bisa ber-6 terus. Betul. Oke, sekarang gini, aku penasaran gini. Siapa yang pertama kali ngajak untuk ketemu Mas Wiko, ketemu Mas Gofar, ketemu Mas Rizky? Ini siapa yang pertama kali ngajaknya? Beliau. Oh, dari Mas Wiko malahan. Ya, karena Mas Wiko yang duluan memang udah terjun di di underground lama. Oh iya, dari tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun sebelumnya, Mas. 2008. 2000-an. Oh, 2000-an. Terus kalau ngomongin skena black metal ya, di Kepri sendiri seperti apa? Di tahun itu sampai tahun ini? Kalau menurut saya sih di tahun ini berkurang sih. Berkurang ya? Iya. Berkurang ya? Kalau di tahun dulu-dulu tuh lebih kebanyakannya di black metal. Oh iya. Memang berapa kali sih Karena ya? kami menyadari itu waktu kebetulan kan beberapa tahun terakhir ini kenapa Caldera bisa dikatakan vakum, karena drummer yang asli itu kan kebetulan pulang kampung. Nah, dia udah menetap di sana. Jadi selama dia nggak ada, kami nyari drummer itu. Kalau untuk main genre lain mereka mau. Tapi kalau black nggak mau. Untuk black nggak mau. Nah, itulah yang makanya berpikir kayaknya makin sulit, makin kesini untuk nyari orang yang mau untuk main black metal. Tapi gimana Mas ya, melihat gempuran di sekarang ya, di era sekarang ya, untuk bikin musik nih gampang. Ya. Bikin musik gampang. Kita pakai AI, prompt langsung jadi.
ini kan ngeband tetap ngeband. Pasti punya kesibukan masing-masing sendiri. Apa tetap ada jadwalnya? Pokoknya kita harus tetap latihan atau gimana gitu. Ada nggak kayak gitu ya? Kalau dulu ada Mas. Ya, nah pokoknya semenjak kami drummernya itu pindah, itu makin merosot nih. Makin merosot ya. Karena pertama mau latihan juga kita nggak ada drummer. Ada nih yang mau nge-black. Cuman karena setelah pasca COVID kan, gigs kan udah naik lagi nih. Apalagi nama besar seperti Ronnie Metal ini. Betul. Ini Ronnie Metal harus main. Jadi dengan makanya kami jumpa Rizky. Kebetulan beliau mau bantu kami. Berarti termasuk personil baru kah atau gimana? Ya, kalau Rizky untuk baru sekali main kemarin. Baru sekali main kemarin. Sekarang kalau gigs pertama kali Caldera itu kapan? Gimana? Bisa diceritain? Gigs pertama kali yang Mas paling inget ya? Yang lengkap ini ya. Harmoni Anak Negeri lah. Ya, dulu Kijang tuh ada namanya Harmoni Anak Negeri. Tapi musik metal yang main. Tapi Harmoni Anak Negeri ini kan basicnya mereka festival. Metal Respect. Habis itu ada Metal Respect dari Kaci juga, Mbak? Metal Respect, iya. Iya kan Metal Respect kan dulu. Iya. Di Kacapuri. Iya. Aku tahu. Berarti tahun berapa tuh? Sekitaran tahun berapa tuh? Ya tahun 2010-an itu loh. 2010-an ya. Berarti memang dari tahun 2010 itu khususnya di Tanjung Pinang ya, Tanjung Pinang sama sekitarnya, black metal itu memang lebih dominan. Ya, betul. Aku dulu berapa kali nontonin Caldera di beberapa acara. Menurut aku Caldera ini paling effort. Paling effort karena apa? Ada corpse paint, ada makeup sendiri tentang itu. Itu gimana pertama kali untuk kita bikin kayak gini nih, kita bikin corpse paint nih, bikin itu siapa yang pencetus idenya tuh? Dari awal memang sepakat untuk udah ngambil genre black metal, dan black metal kan memang identiknya corpse paint ya. Jadi ya nerusin aja sih memang. Jadi pengen Caldera ini intinya pengen ngejaga jangan sampai ciri khas black metal itu hilang gitu, karena ada beberapa juga teman-teman yang memang dia genrenya black metal tapi ketika tampil ya memang lagunya black tapi tampil mereka ya hanya pakai post metal, nggak dandan gitu kan. Sebisa mungkin kami dari Caldera tetap jaga ciri khas black metal itu sampai hilang. Ada ini nggak pokoknya yang paling lama untuk makeup gitu ada nggak? Pernah nggak, maksudnya kayak udah waktunya udah mepet nih tapi masih makeup, pernah ada kejadian? Sering karena makanya kenapa apalagi modelnya sudah beda-beda. Oh gitu. Dan yang paling piawai berdandan gini, jadi nungguin salah satu nungguin beliau. Yang penting dasarnya udah dulu, putihnya udah dulu ya. Jadi beliau pernah sekali gini. Aku pernah main di Tanjung Uban, ada ketemu band black metal. Waktu itu pas posisi aku ke kamar mandi. Aku mau ke kamar mandi, ada band lagi makeup. Cuman kayak ada perasaan ada perasaan takut juga. Kaget. Ada perasaan gitu. Selain dari makeup ya, ada ritual khusus properti yang dibawa nggak, misalnya kayak dupa atau apa gitu, pernah ada nggak dibawa kayak gitu? Ya tetap Mas. Tetap ya. Kalau dulu sering kayak gitu, cuman itu sih menurut saya untuk aksi panggung aja sih Mas. Kalau untuk ritual-ritual yang sebenarnya tidak sih. Menurut saya. Kami juga nggak paham sih Mas. Ritual itu kan. Karena kami menampilkan ya memang khasnya black metal ya. Oh, khasnya black metal ya. Kalau untuk ritual yang lebih-lebih lagi untuk sekarang ini ya mungkin karena faktor umur dan kita bermain karena hobi ya, mungkin kita kurang-kurangnya. Ini aku udah pertanyaan lucu juga sih sebenarnya. Pernah nggak makeup luntur pas lagi manggung? Pernah. Ya, itu pernah sering kejadian. Oh sering tuh? Ya. Walah. Waktu dulu lah kita keringat ya kan. Belum tahu apa foundationnya apa sih yang pasti ketika main dia tetap stay kan. Karena beliau ini
sampai matanya bengkak habis. karena masuk maskara hitam itu. Hah? Serius, Mas? Main dia merem aja dia. Walah. Karena kan dasarnya itu kan kalau dulu pakai Pepsodent. Oh, Pepsodent. Intinya itu kayak odol. Pakai Aku pikir bedak, full bedak aja loh. Full bedak, bener-bener bedak ditempelin gitu loh. Oh, sering luntur berarti ya. Luntur. Wah, kacau. Karena Pepsodent kalau udah campur keringat kan jadi sabun. Oh, wih, perih, Ya, perih. pedih. Pedih itu. Dulu ngejar kenapa pakai Pepsodent karena untuk ngejar entitas darah-darahnya itu, Mas. Oh, Itu kami pernah coba pakai bedak. Itu nggak jadi darahnya. Darahnya kan kami pakai pewarna kue. Oh, Pewarna pewarna kue. makanan. Ah. Oh, ya. Sama gini, Mas. Ada steak egg yang aku inget banget dari dulu sampai sekarang. Kalau Caldera manggung, selalu ada steak egg pocong. Itu masih dibawa kah sampai sekarang atau udah mulai enggak? mulai dikurangin. Udah mulai kurangin lagi. Karena mau jadi pocong nggak ada. Dulu masih ada teman-teman yang mau digoda-goda, ayolah jadi pocong. Oke. Oh gitu ya, oh gitu ya. Sekarang kan udah nggak mau. Wah, semua udah tua ya, oke. Makin diingetin soal. Tapi kalau misalnya gini, steak itu kan ada beberapa juga yang kayak Mas Viko matahin, sorry apa, burung atau gimana? Itu memang beneran burung hidup kah atau memang properti yang bawa main-main aja gitu? Ya, kalau dulu ya hidup. Oh iya, Kebenaran ini. walah, itu beneran. Ya, cuma untuk aksi panggung sih. Sorry ya, maksudnya. Mencerminkan khasnya black metal sih seperti itu yang kita ikutin sebelum-sebelumnya. Oh, Tapi makin kesini ya mungkin makin umurnya makin tua juga kan. apa? Kayak gimana ya? Apa rasanya, Mas? Ya, gitulah. Sama darah yang masih manis. Agak mengerikan. Ya beneran. Oh, beneran tuh ya, beneran. Totalitas. Pernah gini nggak? Pernah dapat stigma jelek nggak? Maksudnya dengan kayak ada steak kayak gitu. Ih, black metal ini nyembah setan nih, nyembah ini nih. Karena kan maksudnya gini. Beberapa band black metal yang di luar ada steak kayak gitu. Pas mereka pun digosipkan dengan menyembah setan. Pernah nggak Caldera ngerasain juga kayak gitu? Kayak dapat gosip-gosip kayak gitu? Sering ada terdengar. Sering ya? Apalagi kalau mainnya di misalnya salah acara gitu kan. Contohnya? Festival. Apa musik bukan kayak kita kan gigs kan. Khusus metal kan. Nah, itu kita main gabungan sama band-band lain gitu kan, band-band pop lain karena kita ada pernah main seperti itu. Nah, itu kita kadang dianggapannya beda gitu. Ya. Karena ada beberapa di acara pun yang panitianya tahu kami, mereka pesen dulu. Oh gitu. Ya, Nah, nanti yang pesen. ada petinggi-petinggi ini jangan pocong ya. Oh. Pakai ritual ya. Oh. Sering. Sering kita ditegur. Sering juga ya, sering. Karena aku yang paling ingat tuh pas Caldera main di Gor Kijang. Itu pengalaman yang paling aku ingat. Karena waktu itu gini, aku punya mantan pacar, terus karena pas Caldera main jam 8 jam 9 malam gitu, ada steak pocong. Si pocongnya ini kayak ngerasa diliatin, si orang ini nih ngerasa diliatin sama pocongnya, dia nangis, beneran nangis kayak, waduh, ini kacau nih. Aku bilang, kok nggak mau nonton, kok duduk aja, udah bener duduk gitu. Jadi kan kayak itulah pertanyaan-pertanyaan orang awam aja, pertanyaan orang awam. Kalau dari lagu-lagu Caldera sendiri itu sebenarnya lebih mengangkat tentang apa, Mas? Tentang dari liriknya tuh tentang apa sebenarnya? Apa yang mencoba disampaikan dari Caldera? Kalau basicnya sendiri di Indonesia ini kan Mas, lirik-lirik black metal itu sebenarnya kebanyakan mengingatkan tentang kita ingat nih kalau kita nih bakalan kembali yang ke gitu kan. Tuhan Yang Maha Esa kan. Sebenarnya kalau saya bisa katakan karena saya berkecimpung di black metal lebih religi daripada lagu religi. Iya betul. Betul. Nah, kebetulan untuk single Caldera yang baru satu ini kami record itu tentang ajian, bahayanya
sirik, jatuhnya sirik. Iya. Ah, Oh, karena Antara cerita ilmu sesat sama ya. kesucian gitu. Karena Oh. ceritanya Jangan tentang sampai kita yang maaf cakap nih, insya Allah suci, lari ke arah Syirik. kayak ilmu-ilmu Ya. syirik gitu. oh, Ada lagu satu. ada ya, ada kayak Insya gitu. Allah nanti kami bawa. Aku jujur aku bukan pendengar black metal banget, cuman tahu beberapa band, cuman tahu ya kayak Behemoth atau mungkin di Indonesia ada Batu Nisan, Ya. yang kayak gitu-gitu kan. Liriknya nggak ngebedah lirik secara keseluruhan sebenarnya, nggak ngebedah lirik secara keseluruhan. Jadi penasaran sebenarnya dari Caldera sendiri itu liriknya malah bagus juga, lebih religi, aku bilang. Tapi hampir semua black metal sih rata-rata kalau Indonesia tuh liriknya ke religi sih, tentang mengingatin kematian, karena kita bakalan ngalamin gitu kan suatu. Kalau di balik panggung sendiri, Mas ada hobi lain nggak selain musik? Kalau Mas pribadi nih, Mas Bastra atau Mas apa aja? Oke, Mas Wiko ini kan mancingers ya, mancing Mania ya. Oh, di balik jubah tuh bapak-bapak pemancing ya. Cuma saya kalau untuk bermusik tuh memang arahnya sih dari dulu sih, memang dari awal mula memang arahnya ke black metal. Kalau boleh tahu, influence siapa yang Mas Wiko atau Mas Basra yang paling nge-influence untuk oke nih, gue nyemplung di black metal nih. Kalau aku pribadi sih Skarmayer. Oh, oke, Ada Skarmayer. satu band itu Skarmayer yang memang dari aransemen, memang dari itu termasuk salah satu band black metal Indonesia yang kaya lah. Dari segi musiknya kah? Musiknya Oke. dan lirik. Oke, kalau dari Mas ini? Apa ya? Helgut nih. Ngegot ya. Kalau Mas Wiko? Kalau saya sih mungkin arahnya agak ke goth black metal sih, kayak seperti Dasamuka. Oke. Lagunya lebih mencerminkan lagi tuh, lebih enak lagi kalau kita serap liriknya. Kalau Mas Rizky gimana? Sama mirip kayak Mas Wiko. Saya ya mendengar kalau black metal ya itu lebih ke gotik, kayak dulu ya Batu Nisan tadi di Ya. ada mistis. Oke. Gitu-gitu. Nah, ini kan juga menarik nih. Sebenarnya Mas kan kayak spiritual Javanese. Apa yang coba diangkat dari kayak mengangkat budayanya kah atau bagaimana? Ya, karena di black metal ini kan banyak Mas, ada Sundanese, ada Oriental kan. Nah, karena yang paling dekat dengan kami, karena kami rata-rata suku Jawa. Iya. Jadi kita angkatlah etnik Javanese-nya di dalam Caldera ini. Nah, mengenai spiritualnya itu ya lebih ke seperti lagu tadi, ya kan, itu kan ya mistik-mistik lah. Mistis-mistisnya ya. Ya. Karena kayaknya lagu black metal kalau nggak gelap kurang kan. Kurang ya. Tapi pernah Mas manggung nggak make upan pernah nggak? Baru Pernah. sekali selama Oh, iya. 26 tahun baru sekali. Nah, baru waktu pakai Mas Rizky ini Oh, di mana? Acara di mana? di Kijang ada. Oh, di Kijang. Sama gini. Kalau ngebedah lirik itu kan kayak tadi Mas bilang banyak yang kita bahas soal spiritual, soal religi. Dari mana dapat inspirasi untuk oke, kita coba ngangkat lirik ini deh, coba kita ngangkat isu ini deh, coba kita angkat ini deh. Dari mana dapat inspirasinya biasanya? Pertama sih nyiptain lagu yang Caldera ini, single pertama ini Mas, basicnya kan rata-rata kematian. Memang ada beberapa band black metal itu yang tentang syirik lah, lirik tentang syirik. Nah, kenapa itu kalau lagu black metal di depannya ada ajian itu pasti kayaknya serem gitu. Nah, itu. Iya kan? Itu memang tetap bagian dari musiknya atau gimana? Oh. Ya, memang bagian musiknya. Dan kebetulan di single Caldera ini kami letak di intro awal dan di tengah. Sebelum interlude. Nah, itu kan memang ajian itu. Dan ajian itu memang dibikin langsung oleh teman kita kan. Nah, dia yang bikin langsung. Udah cocok, ya kami masukkan dalam lirik lagu itu. Pernah nggak dapet panggungan tuh yang paling chaos sampai orang
tahu. Sering, Itu. apalagi kalau udah terlalu rame crowd-nya, ya kan. Pengalaman kami beberapa kali itu ya main setengah lagu turun Oh iya. karena ribut, karena chaos. Oh iya. Setengah lagu. Dan yang pertama kali kami selamatkan adalah pocongnya. Karena nggak bisa kemana-mana ya. Kena kan? Itu dipikir duluan. Kita selamatkan dulu daripada dia jadi pocong beneran. Tapi pernah dapet sampai yang gebuk-gebukan gitu, pernah? Ya, di Kijang dulu rame mas. Oh iya. Di Pinang pernah juga. Itu di Pinang pernah juga. Kenapa itu? Masalahnya karena mabuk kah atau kebanyakan ya? Oknum lah. Oknum lah ya. Berarti single Caldera nih baru banget dirilis. Kita bisa dengar di mana? Ada Spotify-nya kah? Atau ada di? Sebenarnya rilisnya udah lama, cuman kami masukkan ke platform digital itu baru. Kalau di YouTube udah lumayan lama mas. Kalau di Spotify baru tahun ini sih. Ada udah bisa dengar di Spotify. Nah, untuk ini menarik nih. Kayak di era digital sekarang, di era digital, semua orang bisa bikin band, semua orang bisa bikin musik. Apalagi kan untuk pasar Gen Z ya. Pasar Gen Z ini kita tahu beberapa yang udah pakai synthesizer atau pakai autotune. Untuk black metal sendiri tetap bisa relevan sama pasar sekarang bagaimana, Mas? Menghadapi tantangan terbesar menghadapinya. Kalau sampai sekarang sih kami malah nyaman dengan sistem lama sih kalau bisa dibilang kan mas. Oh ya. Pakai feel, karena semua yang diangkat dari hati itu kan pasti lebih tulus, pasti lebih bisa kena di hati orang ya kan. Makanya sampai sekarang pun kami nggak pernah tuh nyoba-nyoba pakai prom AI atau kami masih ngulik sendiri, satuin ya gitu kan. Kalau terkait dengan yang teknologi yang makin maju, sebenarnya kami belum coba sih. Belum pernah coba. Tapi ada niatan mau coba? Mungkin nanti ada. Mas. Mungkin nanti ada. Kalau pakai autotune sih selama ini nggak ada sih, vokalis kami rekam udah langsung jadi, nggak pernah dioprek-oprek lagi tuh. Itu kalau dari Mas Wiko untuk ngejaga tetap suara tetap kan makin lama makin umur kita kan makin ini ya makin semput ya. Itu gimana mas ngejaga untuk pokoknya vokal tetap stabil sepanjang acara itu gimana? Kalau saya sih intinya ya tetap olahraga sih, pengaturan badan, karena itu kan semua diatur dari napas sama tenggorokan kita kan. Nah, memang ya kalau diakuin kalau untuk sekarang memang lebih berkurang gitu. Lebih banyak cepat capek, nggak sampainya banyak. Nah, terus pun di satu sisi pun harus diseringkan latihan. Berarti sampai sekarang masih tetap latihan mas? Atau enggak? Sudah lama tidak? Udah lama enggak? Iya. Semenjak Mas Rizky masuk juga tetap belum ada sampai saat ini. Nah, jadi kalau kita makin sering dilatihankan, makin terbiasa, makin napas pun makin teratur lagi. Dan bisa lagi kita kan ngaturnya. Tapi kalau misalnya sehari-hari ya mas, dari mas-mas semua ya, selain dari musik black metal, ada nggak sih kayak influence dari musik lain atau memang udah nih black metal keseringannya hari-hari dengerin black metal aja atau enggak atau gimana gitu? Kalau saya sih pribadi sampai kadang pun tidur pun lagunya lagu black metal sih. Walah. Walah. Agak mencengang kan kalau dari mas? Banyak sih. Banyak kayaknya influence-nya. Yang bisa di enggak hanya black metal gitu. Enggak banyak. Kalau Mas Pastra? Ya kalau aku masih ngikutin lah mas semua genre kan. Terus memang untuk jiwanya memang kalau kebetulan kan aku ada beberapa proyekan juga di luar. Oke. Juga ada ikut-ikut reguler band cafe gitu kan. Cuman memang enggak gimana ya kalau bisa dikatakan kalau sama metal ini ya home sweet home lah. Iya ya, udah punya rumah sendiri. Di situ banget gitu. Kalau main di luar itu ya aku sekedar main ngikutin personil yang lain ngimbangin aja kan. Kalau dari Mas Rizky coba ada ini nggak influence lain nggak? Kalau saya tuh tidak membatasi diri untuk
di satu genre gitu ya. Jadi makanya kayak Mas Basra kontak, yuk mau main kejar bang, kan gitu. Ya jadi saya mendengar hampir semua genre dan beberapa proyek saya pun bahkan jauh gitu ya. Ya nggak hanya ya sama kayak Mas Basra lah. Kayak yang main saya ada main yang skatepunk, ya Pak. Jadi saya apa aja saya ayo. Dan begitu juga dengan playlist ya apa ya, saya dengar semua ya, kecuali memang kalau kayak musik-musik yang kekinian itu saya kurang ya, kalau yang modern apa gitu ya. Kalau kayak genre-genre apa namanya sub-sub genre metal hardcore saya masih oke. Nanti bakal main di Reuni Metal 5. Apa rasanya nanti main di Reuni Metal lagi nih? Setelah aku udah nggak ngikutin gigs berapa tahun ya. Pokoknya tahu kemarin Reuni Metal 4 Ribbon, habis itu mau bikin lagi Reuni Metal 5. Gimana rasanya mau tampil lagi nih setelah berapa tahun vakum kayaknya? ya. Pasti kan? Gimana rasanya nih? Ada melepas rasa kangen kah atau gimana? Pasti ya. Nah, makanya kami dari Jojo Ari kemarin waktu main nggak nih kita Reuni Metal 5, ayo main. Nah, ayo kita totalitas. Oh ya. Apa yang nggak ada, ayo kita siapkan lagi. Nah, dan saya, Mas Wiko pun udah niat nih mau beli sepatu lagi nih. Oh iya. Barang-barangnya sudah nggak ada. Iya, barangnya karena udah lama udah nggak ada kan. Pada kemana Mas Bas kesana ya? Udah kelamaan disimpan jadi karatan. Yang aku inget tuh gini, yang aku inget vokalis Caldera terutama ya, ada jubahnya. Ya, Ada jubah, habis itu besi-besi. ada besi. Sama kalau dari Mas ini gelang. Udah banyak lama nggak dipakein jadi pada rusak semua. Tapi insya Allah lah sekarang ini mau mempersiapkan. Iya. Karena dulu saking totalitasnya Mas Wiko sampai kubur ini kepala kambing Oh iya. biar diambil tengkoraknya karena kami pakai tuh kepala kambing asli. Bener, serius. Ya, Wah. dibikin tongkat di atasnya tuh ada kepala kambing Karena kalau asli kita ya. biarin dijemur kan itu kan apa namanya jadi bangkai gitu. Oh, Kalau kita kubur kan nanti beberapa minggu kita tinggal tulang aja bersih. Oh. Isi-isinya kotor. Tapi ini penasaran nih, saya penasaran gini nih. Aku penasaran gini. Apa pendapat orang rumah terutama misalnya ya ini masih main di black metal nih, masih demen dengan black metal nih, pendapat orang rumah ada nggak? Maksudnya kamu ngapain sih gitu? Ada. Awal-awal masih ada. Awal-awal masih ada. Awal kami mau pakai burung aja ketahuan orang tua aku dilepas burungnya. Ini mau ke rumah pakai kardus, kenapa ini burung dilepasin burung ya? Ngapain pakai gini ya? Main-main aja. Karena gini Mas, aku pribadi kan pernah bikin band segala macam. Aku selalu bilang di podcast aku juga sendiri, di umur yang sekarang mau ngajakin orang tetap, ayo deh kita ngumpul, ayo deh kita main gitu kan. Ada jawaban gini, ngapain sih Za, kita nih udah tua gitu loh. Ngapain sih Za, kita nih udah tua loh. Gak usah lah kayak gitu lagi. Jadi kayak oke lah, mungkin kalian udah nggak mau, tapi aku tetap masih di skena ini, cuman beda wadahnya aja gitu. Kalau dari pernah kepikiran bubar nggak sih sebenarnya semenjak drummernya itu pulang kampung gitu? Nggak ada kalau dipikir nggak ada. Nggak ada ya. Sebenarnya kalau kemarin drummer pulang terus kita dapat penggantinya lebih awal mungkin masih tetap terus, jalan ya. Karena kita capek nyari Bahkan drummernya itu. Kalau nggak ada acara pun kita bisa hilangin suntuk gitu kan, bisa sambil latihan apa. Bener. Seringan kayak gitu kan lebih bagus gitu. Bener. Jadi tetap kayak Tapi malah kami nyarinya dulu tunggu dana ada acara baru kami nyari drummer. Berarti ketemu Mas Rizky ini baru banget dalam hitungan bulan kah atau udah baru gimana? Tahunya Rizky sebenarnya udah lama. Dulu pun dia memang sempat Cuman bergabungnya baru setahun, tapi baru sekali itu aja main. Bergabungnya baru kan. Nyoba sih karena dia beberapa kali ngisi di Karma dulu ya kan, sama Karma aku ngeliatnya boleh juga nih si Mas Rizky ini kan. Coba dia tarik ke Caldera. Sekali main ya cocok, dapat feel-nya. Oke. Tetap nyatuin chemistry-nya itu yang
Lumayan. lumayan susah kan. Ya. Apalagi dengan biasa yang kami sudah berpuluh tahun dengan Itu. kan? Itu. Kebiasaannya. Oh ya, itu. Oh, habitnya apa segala macam kan agak Ya, susah. benar. Dan powernya Mas Rizky kan lebih menggebu-gebu nih karena masih muda mungkin kan. Iya. Dia paling muda di antara semuanya kah? Iya, atau- benar. Oh, Kayak lebih muda Mas Wiko sih tapi. Iya. kelihatan masih Gen Z ya. Iya. Kelihatan masih sangat Gen Z. Apa harapan terbesar nanti untuk skena metal Tanjung Pinang ke depan? Apa ya, paling pengennya kayak dulu aja sih Mas, makin rame ya kan. Terus support. Karena aku lihat beberapa belakangan ini di gigs biasa kalau band temennya main baru Ya, berdiri. rasain. Sering. Kalau band temannya udah turun, duduk lagi. Bubar. Makanya beberapa banyak band kan setiap naik aku perhatikan, ini bukan nonton wayang loh. Iya. Nah, gitu kan. Betul. Ya. Betul. Gitu sih. Kalau dulu kan mau siapa yang main sebelum dia nggak capek udah gas terus. Ya, betul. Mau speed headbang gas terus dia. Betul. Ngerasain banget sih, ngerasain. Ada rilisan baru, apa judulnya kalau boleh tahu? Kalau rilisan baru belum ada, paling kami karena beberapa materi juga udah ada, paling nanti kami akan garap rilis satu lagu itu namanya Air Mata Kematian. Oke. Judulnya. Nah, itu memang lagu pertama yang dibikin oleh Caldera, khususnya dibikin oleh Mas Wiko, lagu pertama itu kan. Sempat juga kita bawain dulu di reuni metal yang di Inul Vista. Di tengah Inul Vista itu pernah kita bawain sekali, cuman memang belum sempat kita record sampai sekarang. Paling kita mau rampung ini dulu Mas, kita record, kita masukkan ke platform digital biar bisa didengerin semua. Air Mata Kematian itu menganut apa? Maksudnya temanya apa Mas? Maksudnya? Kesedihan kalau Ya, kita ditinggal orang orang terdekat kita. Oh, oke. ya ditinggal orang tua meninggal. Pasti kan bersedih. Iya. Lagu sekarang kayak sesi potret deh. Oh, oke. Lagu modernnya kayak sesi Oke, potret. kayak sesi potret. Agak sedikit simfonik ya. Arahnya agak simfonik. Untuk merchandise ada mau keluarin baru lagi nih, kayak merchandise ini baru nih aku lihat nih. Ya ini baru Mas tahun ini, cuman masih belum sempurna sih kayaknya karena kemarin kita masih nyoba-nyoba kan. Jadi kayaknya logonya masih kurang cocok. Kita bakal balik lagi ke logo lama. Karena lebih bisa terbaca ya. Kalau yang ini kan benar-benar susah kan. ini apa? Ini nih Dari lahir juga Mas. yang bikin ini. Logo yang itu dari lahir. Iya. Aku ingat itu logo ini udah dari lahir banget. Ada pesan nggak untuk buat penonton terminal ini? Ya pokoknya pesannya yang jaga aja area moshpit itu kondusif, jangan sampai chaos. Terus support lah semua band yang main. Ya. Support semua band yang main. Ya. Dan memang kalau memang kangen sama Caldera atau kangen dengan musik-musik black metal, ya wajib datang. Wajib datang. Dan jangan lupa beli tiketnya. Oke. Jangan main masuk gitu aja ya. Sering kan kayak gitu ya. Yang bayar satu yang masuk tiga kan. Oke lah. Kalau boleh meninggalkan satu kalimat tentang band yang ingin orang ingat tentang Caldera, apa coba? Ini kan karena udah 26 tahun sama-sama nih. Ya. Gak mudah waktunya. Caldera yang dulu sama yang sekarang sebenarnya sama aja. Oke. Tetap sama. Tetap kita berada di satu skena yang sama, underground gitu kan. Jadi ya saling support aja. Saling support aja. Oke, boleh promosi dulu Mas nanti untuk acaranya. Oke, jangan lupa datang ke Reuni Metal Ribbon 5 di Cafe Hangout Tanjung Pinang, tepatnya di Dompa, tanggal 5 September 2026. Nah itu satu lagi, jangan lupa beli tiketnya kalau nonton. Jangan main masuk gitu aja guys. Segini dulu aja, ternyata cerita uniknya tuh banyak di balik topeng yang menyeramkan di balik musiknya. Jangan lupa nonton Caldera. Mereka juga bakal ngeluarin rilisan baru. Nanti Air Mata Kematian ya. Ditunggu aja di platform streaming, di YouTube kah, di Spotify, pokoknya
Terutama nanti di reuni Metal 5, ditungguin aja pokoknya. Oke, sekian dari aku. Aku selalu bilang di terminal, kami menjual kebisingan. Kalau Anda mencari ketenangan, Anda salah tempat. Oke.